Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dzal Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami anggota Persto Darah Haji Indonesia dan Umroh Cabang Kapanewon Balikpapan yang hadir pada acara ini menyadari dan mengakui dengan baik secara terang-terangan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, maka kami saling meminta maaf dan memberi maaf dengan doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku raya semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
hati Indonesia, membina umat Islamiyah. Ikatan persaudaraan hati Indonesia, berdiri tegak yang besar, meninggalkan iman dan takwa, hati baru berjaya. Jaya, hiduplah, Indonesia mulia, ikatan persaudaraan hati Indonesia, berbakti beramal mulia, lebih negara tercinta, Indonesia yang jaya. Jaya bersatu, hiduplah negeriku, berjuang demi cita. Jaya bersatu, hiduplah negeriku, Indonesia yang mulia. Atas persaudaraan hati Indonesia, berbakti beramal mulia, demi negara tercinta, Indonesia. Bapak Profesor Dr. Haji Heru Subaris SKN Menkes selaku Ketua Ranting IPHI Tamalan beserta Bapak Ibu jemaah pada kesempatan pagi hari ini yang kami muliakan. Selanjutnya kami di sini selaku wakil dari Takmir Majelis Sajidin sebelumnya memohonkan izin kepada para jemaah sekalian bahwasanya untuk Ketua Takmir Majelis Sajidin Bapak Dr. Andes Haji Bambang Minanto pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa membersamai kita, tidak bisa hadir dalam acara pengajian akbar dan halal bihalal yang dilaksanakan oleh IPHI Kabupaten Balikpapan dikarenakan sedang barengan acara ke luar kota. Selanjutnya di sini kami mewakili beliau mengucapkan terima kasih yang pernah berada di muka bumi ini, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya tentu berusaha untuk senantiasa berada di dalam jajaran panjang yang semua menginginkan menjadi pengikut Muhammad. Maka insya Allah kita semua berharap beliau yang lahir nanti akan mendapatkan sama. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Heru Subaris selaku Ketua IPHI Ranting Tamalan tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Beliau ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan dan kebetulan kegiatannya berada di Solo. Baik, 2, 3. Itu peningkatan. Syawal tentu saja bagian dari nama bulan, yaitu bulan yang ke-10, dan ini termasuk di antara 3 bulan haji yang disebut dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Al-Baqarah 197. Haji itu pada ashur. Ashur ini adalah bentuk jamak dari syahrul. Sedikit tambahan pengertian, mungkin ada yang belum tahu. Disebut syahrun itu menunjukkan bulan terkait dengan waktu. Tapi kalau bulan yang kita lihat itu Qomarun. Jadi ada Qomaruddin, ada Syahruddin. Syahrun itu bentuk jamaknya 2.
disebut dengan ashhurun dan syuhur. Cekap. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadratal mukarim, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada Bapak Ustaz Haji Ridho Hisam Sarjana Agama yang selalu kami harapkan maudhoh hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI Kapalewan Banguntapan, Bapak Dr. Andes Haji Pradopo, juga Bapak Ketua IPHI Ranting Tamanan, Bapak Profesor Dr. Haji Heru Subades Asjono SKM MKes. Juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, serta kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan. Sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Lisat Jidin ini dalam rangka pengajian akbar sekaligus halal bihalal jamaah haji dan umroh se-Kapalewan Banguntapan. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurah tersanjungkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga pada para pengikutnya, dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada para bapak-bapak, ibu, tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dalam acara pengajian akbar dan halal bihalal jamaah haji dan umroh se-Kapalewan Banguntapan. Perkenankanlah saya Nanang Haryanto untuk membacakan susunan acara pada kesempatan pagi siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu ikrar sawalan. Untuk acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPHI. Dilanjutkan untuk acara yang kelima yaitu sambutan. Acara yang keenam yaitu pemberian santunan. Berlanjut untuk acara yang ketujuh yaitu acara inti hikmah sawalan.
Dilanjutkan untuk acara yang ke-8 yaitu lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah untuk mempersingkat waktu jalannya acara pada kesempatan pagi siang hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya kegiatan pada kesempatan pagi siang hari ini. Menginjak untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Neni. Kepada Ibu Neni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لذنوبهم
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ibu Neni. Kepada Ibu Neni kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu ikrar salam yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Haji Rojikin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu mohon maaf, ini bagaimana? Biasanya kan kalau ini kan di tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau nanti diikuti di kata-kata saya akan memulainya. Agar dari ini nanti mohon diresapi karena juga salah satu bentuk permintaan maaf untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terimalah segala amal soleh kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami anggota Persaudaraan Haji Indonesia dan Umroh Cabang Kapanewon Balikpapan yang hadir pada acara ini menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah membuat hilaf dan salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara terang-terangan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, maka kami saling meminta maaf dan memberi maaf dengan doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ikrar salam yang disampaikan oleh Bapak Haji Rojikin. Kepada Bapak Haji Rojikin kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas IPDI yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Sundari. Kami mohon untuk Ibu Hajah Sundari untuk ke depan dan para jamaah semuanya dimohon untuk berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sana aku berdiri, dari aku ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikatan persaudaraan hati Indonesia berdiri terasa pada besar, meninggalkan iman dan bangsa, hati baru terjaya. Jaya hiduplah perjuangan kita, jaya hiduplah Indonesia mulia. Ikatan persaudaraan hati Indonesia seperti bernama dunia. Lebih dari cinta Indonesia tak jaya. Jaya bersatu, hiduplah negeriku, berjuang demi cita. Jaya bersatu, hiduplah negeriku, Indonesia saya mulia. Ikatan persaudaraan hati Indonesia seperti bernama dunia. Lebih dari cinta Indonesia jaya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, panitia acara yang kelima yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Takmir Masjid Desa Cici yang akan diwakili oleh beliau Bapak Wijang Pitoyo. Kepada Bapak Wijang Pitoyo, waktu dan Bapak kami persilahkan. Selaku wakil dari Takmir Masjid Desa Cici, sebelumnya memohonkan izin kepada para jemaah sekalian bahwasanya untuk Ketua Takmir Masjid Desa Cici, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Minanto, pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa membersamai kita, tidak bisa hadir dalam acara pengajian akbar dan halal bihalal yang dilaksanakan oleh
IPHI Kabupaten Balikpapan dikarenakan sedang barengan acara keluar kota. Selanjutnya di sini kami mewakili beliau mengucapkan terima kasih. Dari sambutan dari Ketua Takmir Masjid Lisa Ciding yang diwakili oleh Bapak Wijan Hitoyo. Kepada Bapak Wijan Hitoyo kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IPHI Kapanewon Balikpapan Bapak Dr. Andes Haji Pradopo. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Pradopo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua IPHI Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ketut Santosa MSI. Yang saya hormati Bapak Pembina Bapak Haji Dwi Haryanto. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus mulai dari ketua ranting IPHI di wilayah Kabupaten Utama beserta jajarannya. Yang saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah atau anggota IPHI dan umroh yang hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua melangkah ke dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada jiwa kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah manusia teragung yang pernah berada di muka bumi ini, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya tentu berusaha untuk senantiasa berada di dalam jajaran panjang yang semua menginginkan menjadi pengikut Muhammad. Maka insya Allah kita semua berharap beliau di akhir nanti akan mendapatkan sama. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Heri Subaris selaku Ketua IPHI Ranting Tamanan tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Beliau ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, dan kebetulan kegiatannya berada di Solo, sehingga beliau titip pesan salam untuk semua anggota IPHI dan umroh yang hadir pada pagi ini. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah hikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih berada di dalam keimanan dan keislaman kita, yang insya Allah
keimanan dan keislaman kita ini akan menjaga kita semua, akan menjadikan kita itu hidup di dunia dalam keadaan bahagia dan kelak kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan bahagia. Saya secara pribadi dan secara organisasi mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum pada ibu sekalian, karena kami merasa bahwa selama kami bergaul dengan ibu sekalian itu banyak hal yang menjadikan ibu sekalian tidak berkenan, tidak nyaman dengan perilaku kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan doa semoga atas permohonan maaf ini dan atas segala amal ibadah yang kita lakukan selama ini, Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di dalam organisasi PHI ini merupakan organisasinya para haji dan umroh yang berada di wilayah kita masing-masing dari tingkatan terendah yaitu ranting, Padukuhan bahkan sekarang sudah ada yang kita sudah memiliki di Tamanan ini ada 9 padukuhan, rata-rata sudah memiliki kepengurusan di tingkat padukuhan di PHI dan umroh. Ini wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kita untuk beribadah haji dan umroh ke tanah suci. Ya, karena kesempatan ini sulit kita dapatkan kalau belum memperkenalkan. Oleh karena itu bagi kita yang sudah berhaji dan berumrah, marilah kita bisa mengimplementasikan, mencapai keberadaan haji dan umroh kita di masing-masing wilayah ini untuk terus-menerus melakukan aktivitas yang bermanfaat yang menunjukkan bahwa haji dan umroh kita itu adalah haji dan umroh yang benar-benar membawa kemaslahatan kepada umat di sekitar kita. Ini sangat penting karena masyarakat itu melihat kita, melihat orang yang sudah berhaji dan orang yang sudah umroh itu ada nilai plus, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam haji dan umroh yang sudah kita jalankan semuanya. Nah, marilah kita semua menjaga nilai-nilai itu supaya apa? Supaya tidak berbalik image kita di masyarakat. Mohon maaf ya. Saya mencontohkan ini. Misalkan ada seseorang yang berhaji sudah selesai. Harapan kita menjadi haji yang diterima, haji yang diterima dengan kriteria bahwa kehidupan kita semakin baik di dalam masyarakat, sikap perilaku kita semakin baik. Kemudian bagaimana kita membawakan diri di dalam masyarakat itu juga semakin baik. Itu merupakan ciri bahwa haji kita adalah haji yang mampu. Jangan sampai kemudian ada stigma terbalik. Begini kayak habis kaji, tapi kok ya pancet baik, malah tambah kayak adu jago, misalkan seperti itu. Mari kita jaga bersama-sama marwah haji ini. Bagaimana cara kita menjaga? Secara individu kita menjaga masing-masing, tetapi kita sudah diberikan wadah. Nama wadahnya itu adalah Ikatan Persaudaraan Haji. Nah, marilah di PHI, baik di tingkat yang terkecil, di tingkat padukuhan, kemudian kelurahan, kemudian di tingkat cabang, bahkan naik ke atas di tingkat daerah, kita jadikan organisasi PHI itu menjadi organisasi kita semuanya, anggota haji dan umroh, sebagai ajang silaturahmi kita.
sebagai ajang untuk bersilaturahmi kita, sambil kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat kita. Ini yang perlu kita jaga. Jadi jangan sampai dari anggota IPHI orang mudah-mudahan. Ya. Ada undahan-undahannya, ada pendekatan-pendekatan atau tidak, itu semuanya tergantung pada kita. Bagaimana kita mengelola haji yang berada di dalam diri kita masing-masing ini, kemudian diimplementasikan di dalam sebuah wadah yang isinya itu haji semakin banyak. Dan di sana tentu saja ada pemikiran-pemikiran yang bisa digunakan untuk bagaimana caranya kita bermanfaat di dalam masyarakat kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi penekanan kami bahwa marilah IPHI yang berada di kita di level kita masing-masing itu kita uri-uri. Ya. Kita jangan megah, kita jangan merasa malas jadi anggota IPHI ikut organisasi. Ya. Karena berjamaah berorganisasi itu adalah berjamaah. Amal ibadah kita yang dilakukan secara berjamaah, insya Allah jangkauan amal ibadah kita itu bisa lebih banyak, bisa lebih luas, dan bisa menjadikan jamaah dari amal jariah kita, yang itu akan menjadi bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali di dalam manasi disampaikan, bahwasanya tidak ada bekal yang terbaik bagi kita semua menghadap Allah kecuali bekal ketakwaan. Maka dari itu, ibu sekalian, marilah kita sekali lagi kami menghimbau, hidupkanlah IPHI di level kita masing-masing, yang di dusun, yang di kelurahan, yang di cabang. Marilah kita hidupkan, kita gairahkan organisasi ini supaya kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa keteladanan yang kita berikan itu bisa dicontoh oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa nanti ada acara penyampaian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Ini adalah acaranya yang memiliki program acaranya adalah ranting IPHI Amanah. Ya, kebetulan berbarengan dengan acara halal bihalal yang dipandingani oleh cabang. Jadi acara ini kalau di tempat yang lain kalau tidak ada kebetulan tidak bersamaan, berarti tidak ada acara pembagian. Hanya ini kebetulan bersamaan dengan acara 2 bulanan yang diselenggarakan oleh ranting, pengajian 2 bulanan, kemudian jatuh kebetulan di Keragilan, dan IPHI yang 3 bulanan pengajian itu jatuh di Tamanan, kemudian sekali ditempatkan di Keragilan. Jadi supaya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang lain tidak merasa ini acara ini jadi tempatnya yang orang loh, ini hanya kebetulan. Demikian yang bisa kami sampaikan, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian kami baik yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Ketua IPHI Kapanewon Pengungkapan Bapak Dr. Andes Haji Pradopo. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Pradopo kami ucapkan banyak terima kasih. Pak, Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IPHI Kabupaten Bantul yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji I Ketut Santosa MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati takmir Masjid Isajidin atau yang wakili, yang saya hormati Ketua IPI Kabupaten Balikpapan Pak Haji Pradopo, yang saya hormati Ketua IPI Ranting Ramadan atau yang mewakili, yang lebih khusus lagi yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Ridho Isa SHG yang kebetulan beliau sudah datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari YPAI Kabupaten Bantul sangat bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini, karena kegiatan pengajian di masing-masing ranting dan Dewan itu berjalan sangat-sangat baik. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada IPAI Ranting Keamanan yang sudah menyediakan tempat yang kebetulan berada di Masjid Isajidin yang sedang di sini, yang masjidnya sangat bersih. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lainnya, karena masjid yang bersih itu adalah menginginkan kita untuk betah di masjid seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa pada bulan yang baik ini tentunya kami dari IPAI Kabupaten Bantul banyak sekali tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ke cabang, ranting dan seterusnya karena keterbatasan kami personil di Kabupaten Bantul. Untuk itulah kami datang pada kesempatan ini karena masih bulan baik. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, apabila minkum, dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya bisa diangkatkan kembali pada Idul Fitri tahun 1448 Hijriah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa juga kita menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita berada di sini, karena beliaulah yang menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu tidak perlu kita sia-siakan, karena Bapak Ibu sudah menyandang haji dan hajah. Tentunya ini merupakan suatu panutan, ya. Panutan bagi siapa? Bagi putra putri Bapak Ibu, ya. Kalau di rumah sudah tidak bisa menjadi panutan, apalagi di masyarakat lingkungannya. Jadi kalau memang sudah ada panggilan Allah yang memanggil, cepat-cepatlah bersiap-siap bersama bapak-bapaknya ini, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, karena kita tidak main-main, alumni kita bukannya UGM, bukannya UII, bukannya UI, alumni kita di Mekah, ya, jauh, dan memerlukan waktu biaya yang tidak sedikit.
Kalau nggak ada keikhlasan, berat. Apalagi nanti kalau jemaah haji kita tadi saya pelepasan haji di Batu Retno, alhamdulillah 42 orang yang Batu Retno saja bayar. Nah kalau Kapanewon Balikpapan biasanya paling banyak se-Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Biasanya Pak, saya belum dapat datanya. Biasanya ya sekitar 200-100an ke atas itu. Paling banyak Balikpapan. Makanya Balikpapan diberi kepercayaan untuk memegang menjadi Ketua IPAI Kabupaten Bantul. Jadi saya meneruskan ini dari Almarhum Pak Kiai Rojid untuk menjadi Ketua IPAI Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2027. Mudah-mudahan Bapak Ibu minta doanya, mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan untuk mengemban amanah ini, karena amanah ini tidak gampang, ya. Begitu saya serahkan kepada yang lebih muda, yang lebih hebat dari saya, jawabannya apa Bapak Ibu? Kurang gawe, ya, banyak gawe yang lain seperti itu. Karena yang namanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua IPI Kapanewon itu, ini adalah pekerjaan sosial, pekerjaan mulia. Kita nggak punya dana, Bantul tidak punya dana sama sekali. Yang punya dana adalah ranting dan cabang. Kita nggak punya, ya. Ada di Bantul itu nggak punya. Dari kabupaten juga belum pernah dapat. Pernah sekali dapat tidak banyak. Jadi kita betul-betul perjuangan untuk bagaimana kita untuk mempertahankan kemakmuran haji kita. Nah, itu Pak Yasin juga ada tertulis di bajunya itu, haji sepanjang hajat. Nah, jadi haji umroh kita sepanjang hajat. Apalagi kita nanti kalau daftar sekarang nanti tahun 2040 baru dapat. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Pokoknya sekarang kalau usaha aja daftar, yang belum daftar saja. Ya kalau kan daftar di mana mau dipanggil, ya. Mendaftar aja enggak di mana mau dipanggil, ya. Kalau daftar aja, walaupun daftar punya uang 500.000, daftar saja. Urusan nanti umur kita itu bukan urusan kita. Urusan mati memati bukan urusan kita, urusan Allah itu. Ya, siapa tahu yang tertua ini ada umur 92 tahun Pak. Yang tertua ini yang haji sekarang, umurnya sudah 92 tahun, tapi sehat. Allah yang dapat, ya. Jadi semangat terus. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena pada kesempatan ini saya dari sini harus ke Gunung Kidul lagi. Jadi masih di bulan Syawal ini saya sudah 4 kali ini ke Gunung Kidul, bolak-balik. Karena apa? Karena di sana juga sawaran pada hari, ya, oleh banyak semuanya bisa kita ambil. Yang penting kita diberi kesehatan, ya. Insya Allah kita akan melaksanakan apa yang menjadi harapan jemaah semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan dari IPHI Kabupaten Bantul yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ketua Islam Usul MSI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan kesibukannya masih menyempatkan hadir di acara di IPHI Kapanewon Balikpapan ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk meninjau acara yang selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa yang pada kesempatan ini merupakan
sudah disampaikan oleh Bapak Ketua IPHI Kapanewon Balikpapan tadi bahwa ini adalah program dari IPHI Ranting Tamanan. Untuk itu secara simbolis kami panggilkan adik Tirta dan adik Didin untuk maju ke depan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami panggilkan Bapak Dwi Haryanto sebagai penasihat IPHI Ranting Tamanan untuk memberikan secara simbolis bantuan untuk adik-adik kita. Monggo. Di sini Mas. Sekedap Pak, sekedap halus, sekedap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demikian tadi simbolis pemberian santunan kepada adik-adik kita yang disampaikan oleh Bapak Haji Dwi Haryanto. Kepada Bapak Haji Dwi Haryanto kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara intri hikmah sawalan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ridho Isam, Sarjana Agama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dan dimohon untuk di akhir ceramahnya nanti untuk menyampaikan doa. Matur suwun. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim faman yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshus salam wa silul arham wa atimu ta'am wa sallu bil lail wa la sumiyam tadkhulul jannata bi salam. Rawahu Tirmidzi. Wa qala aidan ma'ana qasad sadaqatum min malin wa zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'. Rawahu Muslim.
Bapak Ibu yang berbahagia, mengingat waktunya sudah tidak panjang, jadi saya tidak pakai basa-basi, diminta untuk menyampaikan tausiah dan di hadapan Bapak Ibu jemaah haji dan juga para ustadz dan kiai yang hadir serta ibu-ibu nyai. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang tepat atau kurang benar. Yang pertama mengenai takrif atau definisi. Jadi Syawal dari kata syala, yasyulu, artinya irtafa. Kita sering mendengar makna Syawal itu peningkatan. Syawal tentu saja bagian dari nama bulan, yaitu bulan yang ke-10. Dan ini termasuk di antara 3 bulan haji yang disebut dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Baqarah 197. Haji itu pada ashhur. Ashhur ini adalah bentuk jamak dari syahrul. Sedikit tambahan pengertian, mungkin ada yang belum tahu. Disebut syahrun itu menunjukkan bulan terkait dengan waktu. Tapi kalau bulan yang kita lihat itu Qamar. Jadi ada Qamaruddin, ada Syahruddin. Syahrun itu bentuk jamaknya 2. Disebut dengan ashhurun dan syuhur. Jadi beberapa kata dalam bahasa Arab punya beberapa jamak. Ada jamak ilah, ada jamak kasrah. Seperti Mar'atun. Mar'atun itu apa artinya Bapak Ibu? Perempuan. Satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang ketika dijamakkan hilang beberapa hurufnya. Kalau yang lain tidak pernah hilang. Syahrun, shin, ha, roh, jamaknya syuhur, tetap itu hurufnya. Atau ashhur, tetap hurufnya. Tapi mar'atun tidak. Mar'atun itu perempuan. Jamaknya 2. Yang pertama niswatun. Niswah. Dalam kisah tentang Nabi Yusuf itu ada niswah. Itu jamak ilah antara 3 sampai 10. Tapi yang kedua jamak kasroh itu nisaun. Nah, itu yang paling banyak kita dapati dalam Quran. Bahkan ada surah An-Nisa. Rojulun, laki-laki, itu jamaknya rijalun, masih hurufnya. Tapi di dalam surah Al-Hajj ayat 27, rijalun itu diartikan bukan orang laki-laki. Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu rijalan, berjalan kaki. Jadi bukan laki-laki. Mengapa demikian? Karena kata rojulun kalau dibaca rijlun itu artinya kaki. Jamaknya arjulun. Tapi dalam Quran tidak digunakan kata arjul, tapi digunakan kata rijal. Mengapa? Karena mestinya yang banyak berjalan
mencari nafkah itu adalah rojulun. Adapun mar'atun itu kalau dibaca mir'atun, ya kan dulu kan tidak ada harokat pada zaman Nabi. Zaman sahabat juga belum ada kan harokat. Al-Quran kan dulu tidak ada harokatnya, bahkan titik juga belum ada waktu itu. Jadi kalau dibaca mir'atun artinya cermin. Mengapa? Karena para wanita memang lama kalau di hadapan cermin. Adapun bapak-bapak kesusu mau tidak, bahkan orang tahu ngilu, pokoknya rambut ada cuma disisir pakai tangan, betul ya? Tapi kalau ibu-ibu, oh tidak bisa. Ibu-ibu kan mar'atun itu zinatul hayat. Dunia mata, khairu mata'ina al-mar'atus. Jadi kalau ingin tahu seorang bapak itu orangnya baik, orangnya rendah hati, senang bekerja, menyayangi keluarga, itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya tanya istrinya. Atau kalau tidak bertanya, lihat aja istri dan anak-anaknya itu bahagia atau tidak. Oh, kalau bahagia berarti bapaknya soleh, tidak hanya jago di atas mimbar, pandai berceramah. Begitu di rumah orang kajen. Orang kajen itu bukan tidak haji, bisa haji, ya kaji, tapi orang kajen. Di Pati itu ada daerah namanya Kajen. Jadi harapannya orang-orangnya terhormat. Itulah mengapa orang dipanggil haji. Boleh jadi Pak Haji itu orangnya memang Kajen. Itu yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Mabrur itu apa ya artinya? Mabrur dari kata barro, ya biru, birun. Fa'ilnya, isim fa'ilnya barun, baron, biwalidati. Isim maf'ulnya wadaka mabrurun. Jadi kalau dikatakan mabrur, orang yang penuh dengan kebaikan di dalam dirinya. Tidak disebut albir kecuali mencakup seluruh kebaikan. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah 177 itu sebutannya dengan albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah dan seterusnya. Ulaika paling ujungnya ulaika ladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Monggo ingkang badhe kondur mau mboten apa-apa. Pun dangu pun saya pilih pun si wonten kegiatan sanesipun. Mangke nek kantun setunggal kula kan siji ngobrol mawon betul apa. Lantas para bapak ibu dalam bahasa Arab, saya memang suka bahasa Arab. Rasulullah mendikau ahibbul araba risalasin, cintailah bahasa Arab karena 3 alasan. Li'anni Arabiyun, karena saya Arabi. Arabi itu man yatakalamul Arabiyah, karena aku berbahasa Arab. Wa Qur'ana Arabi, dan Quran dalam bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannah Arabi,
dan pembicaraan penghuni surga dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu yang bisa berbicara bahasa Arab dianjurkan untuk belajar, nanti kalau masuk surga sudah bisa. Jadi kalau mau minta apa itu sudah ya. Jadi kalau ahli jannah penghuni surga itu kalau berbicara dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, nanti di sana ya, segala permintaan dikabulkan. Jadi minta yang pertama agar bisa berbahasa Arab, langsung bisa. Nah, begitu alasannya ya tidak bisa bahasa Arab dulu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surah Fussilat ayat 31. Dan bagimu di surga apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu minta akan diberikan. Di surga Bapak itu tidak ada orang kesal terus wajar, tidak ada nasokun, adanya cuma kuat semangat, dan tidak ada simbah-simbah, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya abkar, muroban, abkar itu remaja, gadis, perawan, jaka. Jadi orang-orang seperti bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ketua ini juga, tapi di sana bisa pangling istrinya, jadi muda, jadi ganteng begitu. Insya ibu-ibu juga yang sudah sepuh-sepuh, nanti bapaknya, suaminya kalau sama-sama mukmin nanti ketemu lagi dengan suami. Bagaimana kalau janda yang pernah beberapa kali punya suami? Itu ada saja yang bertanya begitu. Itu suaminya yang pertama, padahal yang pertama rogala. Surganya juga levelnya beda. Nah di surga itu konon, surga Firdaus itu mulai level 50 sampai 100. Jadi surga itu ada 100 klaster, ada 100 tingkatan. Yang paling nikmat, istimewa, itu yang paling atas. Sebaliknya kalau neraka justru yang paling sengsara mereka, yang paling hawa. Nah, surga yang paling atas itu ada disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya wasilah. Itu nama dari surga Firdaus yang paling tinggi. Dan kita senantiasa berdoa sesudah adzan agar Rasulullah dikaruniai al-wasilah. Allahumma robba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah yang dimaksud itu bukan sarana, bukan. Wasilah dalam surah Al-Maidah 35 itu artinya sarana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah al-wasilah. Wabtaghu itu cari tapi sungguh-sungguh, carinya serius. Itu dari kata bago. Itu seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Jadi untuk darul akhirah, yaitu surga, kita harus serius, sungguh-sungguh. Wala tansa nasibaka ya dunia. Kalau untuk urusan dunia ya
cukup jangan lupa nanti malam ada sepak bola. Tapi kalau nggak nonton itu nggak apa-apa. Tapi untuk tahajud, itu harus wajah itu harus betul-betul bersungguh-sungguh. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Bapak Ibu, ada yang namanya Pak Bejo, Pak Untung, mudah-mudahan Bejo dan Untung dunia merah, namanya saja. Namanya Ridho, bagus kan? Tapi nggak diridhoi. Radhiyallahu anhu, namanya Hidayah, bagus. Kalau kita tambah Taufik, jadi Taufik Hidayah, tapi karena sholat misalnya, itu cocok namanya. Jadi ada kalanya satu kata itu tidak cukup belajar terjemahnya. Kita membutuhkan keterangan. Kata al-wasilah itu kalau di surah Al-Maidah 35 artinya sarana mendekatkan diri kepada Allah berupa amal sholeh. Dalam pengertian lain, wasilah disebut dengan tawassul. Nah, itu menjadi perdebatan kalam mengenai hal-hal yang terkait dengan tawassul. Saya tidak akan membahas. Jadi Bapak Ibu sekalian, haji itu adalah panggilan Allah pertama kali kepada Nabi Yunus Ibrahim. Sementara sebagian masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang sehat, kuat, mampu kok tidak atau belum mendaftar haji karena alasannya belum dapat. Di surah Al-Hajj ayat 27 Allah menyebut dengan kata wa'adzin, adzana yu'adzinu, artinya panggillah wahai Ibrahim, panggillah, kumandangkanlah. Maka orang yang memanggil namanya muadzin. Kadang juga disebut dengan munadi, dari kata nada yunadi. Maka ada orang diberi nama tidak itu panggilan, sama dengan adzan. Bedakan adzan dengan adzan. Apa bedanya Bapak Ibu? Adzan itu panggilan, adzan itu telinga, jamak dari udhun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim minas sawahibi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Jadi orang yang memanggil namanya muadzin. Muadzin dengan imam mana yang lebih utama? Oh, itu ada pertanyaan fikih begitu. Ada ayat dalam surah Fussilat, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang memanggil da'a ilallah, memanggil kepada Allah. Sebagian mengartikan itu namanya muadzin. Ada sebuah hadis, sekiranya manusia tahu keutamaan adzan dan berada di saf awal dalam sholat jamaah, sementara mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian.
maka mereka pun akan melakukan undian. Bapak Ibu pernah membaca hadisnya? Lau ya'lamun nasu ma fil bidai was-safil awal falam yajidu illa ayastahimu istahama, jadi karena saham, kecuali dengan melakukan undian. Las tahamu, niscaya mereka akan undian. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin semua maju azan, mesti harus ada satu. Kalau adanya 2 orang boleh atau tidak? Oh, itu pertanyaan fikih. 2 orang, gaya iramanya beda, bareng adanya, nafas yang satu panjang dan satu pendek. Maka kalau ada orang azan, tiba-tiba di tengah azan dia bisa pingsan atau diare nggak bisa ditahan, lalu orang yang menggantikan itu meneruskan azannya atau memulai dari awal. Pertanyaan fikih. Sudah as-sholatu khairum minan naum, tiba-tiba nggak kuat, lalu yang menggantikan apa meneruskan apa mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar? Itu pertanyaan fikih. Kalau ada seorang khotib naik mimbar di tengah khutbahnya pingsan, atau seperti contohnya tadi tidak bisa menahan, lalu apakah jamaah itu menunggu khotibnya kembali? Itu mengira mau gitu kan, pasti harus ada yang ganti. Sama dengan kalau imam batal, itu mulai dari awal lagi teruskan. Khotib tidak bisa meneruskan, diganti khotib pengganti, naik langsung diteruskan. Kebetulan pingsannya pas misalnya Qur'ofir luar farban khairul rahimin, misalnya begitu ya, nanti dia teruskan lebih dulu, tapi tidak dengan azan. Jadi kalau azan berhalangan di tengah jalan, maka penggantinya harus mulai dari awal. Tapi mungkin jarang terjadi peristiwa, termasuk khotib tidak bisa berhenti, stroke misalnya, bilang tidak bisa bicara, itu hampir belum pernah. Bahkan termasuk yang jarang sekali, ini karunia dari Allah, imam batal, itu jarang. Seumur-umur bapak yang jadi imam pernah nggak batal waktu sholat? Saya belum pernah. Kalau lupa pernah. Lupa saya khutbah Jumat di hari pertama, tapi bukan puasa yang kemarin, di Masjid Nurul Jannah. Setelah salam duduk, mendengar muadzin, lalu ada minuman, lalu saya minum itu. Betul-betul lupa. Kalau saya tidak lupa minum, tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang hidup saya. 1 hari puasa ditinggalkan, puasa Ramadan dengan sengaja, tidak bisa diganti dengan semua puasa sepanjang masa, karena waktunya sudah lewat. Begitu minum, selesai khutbah, imami, ya kan? Kemudian begitu selesai sholat, terdengar anak-anak mau berlari, berebut sedekah, Jumat berkah. Baru saya ingat, kok nggak ada yang lari. Baru saya ingat, berarti di bulan puasa.
itu masih separuh itu mau saya minum lagi. Selesai sholat saya mau minum, masih lupa. Lalu begitu kok sepi, nggak ada anak lari. Ternyata anak lari berebut. Cuma berkah itu ada manfaatnya bagi saya. Jadi ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, itu kita diingatkan dengan ayat 19 surah Al-Hasyr. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Lupa sudah haji, lupa masih menjadi suami, lupa kalau dia seorang istri, lupa kalau dia juga presiden, ya kan, menteri. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit itu stres. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa orang itu kalau beriman, semakin meningkat imannya, semakin tentram hidupnya. Dalilnya surah Al-Fat ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Allah menurunkan sakinah kepada siapa? Kepada hati orang-orang yang beriman. Untuk apa? Liyazdadu, untuk menambah. Liyazdadu iman ini, agar iman yang sudah ada pada dirinya bertambah. Jadi sakinah, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan itu akan menambah iman. Maka ada amalan Bapak Ibu yang seperti bukan ibadah, tetapi pahalanya lebih besar dari ibadah, terutama ibadah sunnah, yaitu idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Jadi kalau seorang suami menggembirakan istrinya, membuat istrinya gembira, senang, pahalanya luar biasa. Begitu juga seorang istri yang kalau dilihat suaminya tersenyumnya bukan main. Kalau dilihat, kalau nggak dilihat, berapa habisnya itu dilihat kok. Jadi menggembirakan, memudahkan, memfasilitasi, membantu, itu namanya ibadah sosial dan pahalanya lebih besar daripada ibadah individual. Puasa kita selama sebulan lebih banyak sifatnya individu. Hasilnya Syawal bisa dilihat bagaimana silaturahimnya, sedekahnya, yang ketemu dengan saudara-saudara dengan penuh sukacita, gembira, maka itulah orang yang hakikat beriman. Kalau saya teruskan, gembira apa susah? Sepertinya kalau saya berhenti sampai di sini, sepertinya gembira. Itu perasaan saya gitu. Setuju apa tidak? Setuju. Ya demikian saja Bapak Ibu sekalian, ini kita sesama ustaz-ustazah nih, ya kan, sama-sama pandainya, hanya untuk mengingatkan jangan sampai lupa. Orang itu berkata,
Mengapa engkau jadikan aku kota lima syarani aku? Jadi orang-orang yang bisa melihat di dunia di akhirat itu ada dua, yaitu yang paling dari peringatan, tidak mau mengingat Allah. Qala lima hasyatani akma waqad kuntu nasira, itu lanjutan dari surah Tuhan jadi ayat 24 dan seterusnya. Oh, kami dahulu didatangkan ayat-ayat kami, kamu melupakan. Ada undangan pengajian gak mau datang. Ada pengajian Ramadan juga tak pernah ikut. Juga tidak mau membaca sendiri, belajar sendiri. Maka dari karya umat maka demikianlah hari ini kamu juga tidak diperhatikan, kamu dilupakan. Padahal di dunia luar biasa. Sebelum datang semua sosial melayani, tapi ternyata di akhirat tidak diperhatikan sama sekali. Nah, bilang jadi mudah-mudahan kita semuanya disambut oleh malaikat diantar menuju surga. Masih qaladina taqau ila rabbihim ila jannati subhanallah. Masih qaladina taqau rabbahum ila jannati subhanallah. Diantar wasiqah di sini maknanya diantar. Orang-orang yang bertakwa akan diantar ke dalam surga. Sementara masih qaladina kafaru ila jahannam subhanallah. Diterjemahkan tidak diantar ke neraka jahanam, tapi digiring. Orang-orang kafir digiring rombongan-rombongan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah dari apa yang sekalian demikian yang saya sampaikan, dan semoga kita semuanya bertambah imannya, bertambah terang hidupnya, pada akhirnya meninggalkan dunia yang penuh dengan huru hara, fitnah dan sebagainya. Ya, kita tinggalkan saja dunia itu karena sudah saatnya kita dijemput malaikat, lalu diantar melihat-lihat tempat kita nanti dan tidak ingin mampir di tidak transit langsung masuk. Mudah-mudahan dihisab dengan mudah atau tidak melalui hisab. Jadi masuk surga diboiri hisab. Adapun surganya di level berapa? Ya manut saja, yang penting masuk surga. Level 1 di protokol. Kalau Rasulullah luar biasa, tapi kita bisa bertemu, tapi tidak satu kamar. Nanti balik lagi ke surga kita. Itulah itu yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin amrikatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Doizam Sarjana Agama. Kepada Bapak Ustaz Haji Doizam Sarjana Agama kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, semoga bisa mengambil hikmahnya dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menuju acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Monggo kepada Ibu Hajah Jazamah untuk melaporkan dari laporan-laporan atau tidak benar atau apa, monggo dipersilakan kepada Ibu Hajah Jazamah. Monggo yang mewakili. Bapak Ibu, mohon maaf ya saya 2 kali maju karena dari Ibu jadi sungkan mau maju gitu. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan laporan keuangan IPHI Kapanewon Bangun Kapan saldo kas bulan Januari 2026 sebesar Rp711.000. Gak banyak ya. Alhamdulillah. Baik, infak kita pada hari ini Rp1.038.000. Alhamdulillah. Jadi totalnya ada Rp1.749.000. Kemudian untuk pengeluaran kita pada hari ini, termasuk nanti ini infak untuk masjid Bisajin di Rp500.000, maka saldo per hari ini IPHI Kapanewon Kapan ada Rp749.000. Terima kasih Ibu, semoga infak Ibu benar-benar menjadi berkah dan menambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini untuk Bapak Takmir akan sampai Bapak. Cekap. Ibu-ibu, demikianlah tadi acara lain-lain dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara pada kesempatan malam siang hari ini, dari saya mungkin banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.